Halo sahabat bisnis expert, kali ini kita akan membahas caranya membuat sebuah desain untuk keperluan penjualan kita. Baik, Anda mungkin bisa menyewa jasa untuk membuat desain, tapi bagi Anda yang masih sedang dalam perintisan, mungkin Anda perlu keahlian ini untuk mengerjakannya secara sederhana, tetapi hasilnya maksimal ya. Karena yang akan kita bahas pada kali ini adalah sebuah aplikasi pembuat gambar, pengolah gambar yang bisa Anda kerjakan secara online. Jadi Anda tidak perlu menginstalnya di laptop Anda. Anda hanya perlu masuk ke web, kemudian mengetikkan alamatnya, dan Anda bisa bekerja di laptop Anda, atau Anda bisa menginstal aplikasinya di handphone Anda. Baik, nama aplikasi ini adalah Canva ya. Canva.com. Anda tinggal mengetikkan canva.com di browser Anda, kemudian Anda bisa login atau sign up ya. Kalau Anda belum pernah sign up, maka Anda klik sign up. Continue with Google. Jadi biarkan browser Anda ini login, kemudian Anda tinggal continue with Google atau Anda memasukkan email Anda. Klik akun Google-nya. Oke, Anda sekarang sudah mempunyai sebuah akun di canva.com. Anda bisa menggunakan akun free atau Anda bisa membeli lisensi untuk akun premiumnya. Karena ada beberapa elemen yang tidak bisa diakses oleh pengguna free. Tapi untuk keperluan desain yang sederhana, free saja sudah cukup ya. Baik, kita akan gunakan personal saja. Maybe later, kemudian not now, lalu kita akan memulai desain. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu di sini. Oke, di sini ada Anda bisa memilih ingin membuat desain untuk apa. Misalnya Anda sedang mengerjakan agensi properti Anda baru membangun akun Instagram Anda atau akun Facebook Anda atau channel YouTube Anda, maka Anda tinggal membuat misalnya untuk Instagram, maka Anda bisa mengetikkan misalnya Instagram post. Di sini ada beberapa pilihan. Anda juga bisa membuat video reels di sini atau untuk keperluan story ya, atau untuk newsroom dan lain-lain. Di sini lengkap. Anda tinggal ketikkan saja misalnya Instagram post, maka dia akan mengatur ukurannya menjadi ukuran Instagram post dan ada banyak template yang bisa Anda gunakan. Ya, ini adalah templatenya. Anda bisa lihat di sebelah kiri ini. Ya, ini dengan berbagai desain yang sudah disiapkan oleh tim Canva dan Anda tinggal mengganti elemennya, gambarnya, tulisannya, atau kotaknya ya. Oke, di sini ada beberapa elemen yang biasanya ada yang free, ada yang harus Anda pro dulu ya. Oke, misalnya kita cari di sini, misalnya Anda seorang penjual properti. Anda tinggal ketikkan, maka akan muncul template desain untuk properti. Ya, ini adalah Anda pertama kali kenali dulu langkah-langkahnya ya. Oke. Nah, saya jelaskan kembali di sini ada beberapa. Oke ya, ini kita skip aja ya. Nah, kembali saya akan jelaskan di sini adalah tampilan awalnya. Kemudian ketika Anda memerlukan desain untuk akun Facebook Anda bisa memilih, ketik saja Facebook, maka akan keluar pilihannya. Ada untuk Facebook
logo dan lain-lain ya. Misalnya Anda untuk Facebook post, nah, tinggal diketik saja, maka nanti ketika Anda klik enter akan menampilkan template untuk pembuatan gambar Facebook post dengan berbagai macam style dan theme yang bisa Anda pilih ya. Tentu ini akan sangat mempermudah ya. Oke, misalnya Anda klik untuk Facebook post, create blank Facebook post. Kembali, Anda bisa mencari templatenya. Misalnya Anda seorang penjual insurance. Ya, di sini ada berbagai macam template untuk produk insurance. Atau misalnya tadi ya, properti juga pasti Anda menemukannya di sini. Ya, semudah itu ya, rekan-rekan, sahabat network expert. Kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk membuat berbagai macam desain. Kita akan lanjut ya. Ini misalnya adalah untuk kita membuat gambar ya. Mungkin saya contohkan ya. Jadi di sini selain ada template, ada elemen, juga upload, ada teks dan more. More ini adalah berbagai macam fasilitas atau hal-hal yang disediakan oleh Canva untuk mempercantik desain kita. Ya, juga memberikan ide dan lain-lain. Oke. Nah, di sini misalnya kita tadi akan membuat sebuah desain untuk properti ya. Nah, ini Anda tidak bisa akses karena di sini ada tulisan Pro ya, berarti Anda harus menggunakan akun Canva yang Pro. Anda harus membayar sejumlah uang tertentu untuk subscription-nya. Oke, kita akan cari misalnya ini ya, yang tidak ada gambar Pro-nya, berarti Anda bisa akses ya. Oke, ini skip tour aja ya. Oh, ini juga gambarnya Pro. Jadi nanti ketika Anda print atau Anda post akan ada gambar ini ya, akan ada garis-garis ini dan tulisan watermark Canva-nya. Ya, ini kalau Anda mau singkirkan ini bisa tinggal di delete saja. Kemudian Anda ganti ini dengan elemen yang ada di sini ya. Klik elemen. Di elemen ini Anda bisa melihat ada berbagai macam elemen yang bisa Anda gunakan ya. Misalnya line and shape, ada grafik, kemudian ada fotos, ada video ya, dan lain-lain. Audio pun ada ya. Oke, ada chart, ada frame, ada table, ada grid, macam-macam sekali Anda bisa gunakan. Caranya Anda tinggal ketikkan, misalnya di sini adalah foto sebuah rumah, house. Anda tinggal klik enter, maka akan muncul semua elemen yang sudah disediakan Canva yang mengandung kata kunci house ya. Di sini Anda bisa melihat, Anda juga bisa filter di sini. Ini kan all ya, berarti ada foto, grafik, video dan audio. Anda bisa misalnya hanya fotos. Maka yang keluar adalah gambar JPEG berupa foto ya. Lalu Anda juga bisa mengetik grafik. Maka ini adalah gambar-gambar yang bisa Anda gunakan ya. Lalu video pun ada. Dan sepertinya video ini lebih banyak untuk akun Pro ya. Untuk akun yang Pro. Tapi saya yakin kalau Anda mau scroll jauh ke bawah, Anda akan mendapatkan yang free juga ya. Oke, saya akan menggunakan fotos. Audio juga ada ya. Audio pun ada yang free, ada yang berbayar. Oke, yang Pro misalnya kita gunakan rumah yang ini. Nah, sahabat network expert, ini kita masukkan ke dalam frame. Ya, nanti kita akan bahas frame itu apa ya. Frame ini juga ada dalam elemen ini. Oke, ini sudah jadi. Ya, tinggal teman-teman ganti tulisannya, ganti harganya, ganti alamatnya, ganti speknya.
Ya, mau diganti gambarnya sesuai dengan gambar yang diberikan oleh klien Anda, silakan ya. Baik, kemudian tadi ada elemen fotos gambar ya. Kemudian tadi kan bisa dilihat, Anda lihat bahwa tadi saya memasukkan gambar ke sebuah frame ya. Nah, kita akan coba sekarang, kita akan keluarkan frame di elemen ya. Di elemen ada frame, ketik saja frame lalu enter. Oke, kita klik all. Nah, di sini adalah disediakan oleh Canva frame yang bisa kita masukkan foto ke dalamnya. Misalnya ingin variasi dengan lingkaran kriwil ini ya. Tinggal diklik saja maka dia akan masuk ke sini, ke ruang kerja kita. Misalnya kita akan memasukkan gambar ini ke sini. Sorry, belum masuk ya. Nah, ini ya. Oke, berarti ini kemungkinan gambar ini ada di dalam frame. Kita keluarkan dulu. Detach image. Nah, betul ya, ini ternyata ada di dalam frame. Tinggal dimasukkan ke sini. Jadi, ya, gambarnya dengan bentuk atau shape yang variasi seperti ini ya. Ini kemudian kita lihat di sini, ini kan posisinya berada di atas gambar yang bundar ini, yang bulat ini, maka kita bisa atur posisinya mau di depan dia atau di belakangnya. Kita klik kanan, kemudian ada pilihan backward. Kalau backward kita mundur satu langkah, kalau send to back dia akan ditempatkan di paling belakang ya. Oke ya, seperti itu. Kemudian selain itu kita juga bisa mengganti fontnya ya. Ini kita kembalikan ke semula ya, Ctrl Z aja. Oke, kemudian misalnya Anda tidak suka dengan font ini, atau misalnya Anda mempunyai sebuah perusahaan dengan logo tertentu, dengan brand tertentu di mana hurufnya, warnanya sudah ditentukan, Anda bisa menggantinya. Klik saja di sini ya. Klik saja di bagian huruf, kemudian klik nama fontnya. Kemudian Anda tinggal scroll dan font ini kembali di sini ada yang pro, ada yang free ya. Misalnya Anda menggunakan font Anton, tinggal klik saja dia akan berubah ya. Seperti itu. Kemudian di sini ornamen. Bagaimana caranya menambahkan ornamen? Kembali klik saja di elemen ya. Ornamen ini misalnya Anda membutuhkan gambar bunga, flower. Ya, ketik flower akan muncul grafik, fotos, video, audio tentang flower ya. Misalnya Anda mau tambahkan. Nah, ini bisa, karena ini berbentuk grafik, Anda bisa ganti warnanya ya. Nah, seperti itu ya. Misalnya ini akan kita simpan di sini. Oke, tadi ada penambahan grafik ya. Baik. Kemudian Anda misalnya akan menambahkan lagi gambar yang Anda upload sendiri. Misalnya Anda sudah mendapatkan foto dari klien Anda dan mereka meminta rumahnya di listing misalnya untuk iklan properti. Anda bisa download, misalnya di Google Anda bisa cari ya, atau Anda sudah mendapatkan foto dari klien Anda tinggal upload ya. Anda dari komputer Anda tinggal Anda upload ke Canva. Saya contohkan misalnya seperti ini. Saya klik gambar, kemudian kalau untuk penggunaan umum saya akan pilih yang lisensi kreatif.
Nah, misalnya ini ya. Ini kemudian saya download, save image. Lalu saya save. Oke, kita masuk lagi ke sini. Dan kalau kita akan mengupload, kita tinggal drag aja ini ke sini. Atau ke sini pun boleh, ya. Nah, sudah masuk. Ini akan masuk ke daftar upload ya. Nah, misalnya ini akan kita ganti yang ini ya. Ini kita detach, kita hapus, kemudian kita masukkan dia ke sini. Nah, ini pun bisa kita atur di frame ini ya. Misalnya kita mau geser, nah itu bisa, atau mau dibesarkan bisa ya. Seperti itu. Kemudian tinggal diklik aja dimanapun, nah maka gambarnya akan seperti itu. Oke, kemudian tadi cara mengupload ya. Kemudian kita juga bisa mengedit gambar ini ya. Ini kita detach dulu karena tidak bisa mengedit di dalam frame ya. Ini kemudian kita klik edit image. Dalam edit image ini misalnya ada juga namanya background remover. Nah, kita contohkan yang lebih gampang mungkin. Sorry, saya salah pencet. Ya. Nah, ini saya pinggirkan dulu. Misalnya yang ini saya detach dulu ya. Nah, ini akan kita hilangkan gambarnya. Nah, untuk background remover ini aplikasinya, ini adalah tool yang harus digunakan, hanya bisa digunakan oleh akun Canva Pro. Maka Anda tidak bisa menggunakan ini. Lalu bagaimana caranya? Misalnya Anda mau menghapus backgroundnya, Anda mau menggantinya dengan warna tertentu misalnya. Anda bisa menggunakan aplikasi di luar Canva, namanya remove.bg ya. Ini adalah aplikasi untuk menghapus background. Tampilannya seperti ini. Anda tinggal drag lagi gambar yang Anda tinggal upload image. Misalnya dari sini Anda drag aja ke sini. Rupanya tidak bisa ya. Baik, supaya gampang saya akan contohkan dengan gambar properti yang lainnya ya. Misalnya misalnya yang ini ya. Ini akan saya download. Kemudian dari sini kita tinggal drag aja. Dia akan upload lalu akan langsung hapus background ya. Clear ya, bersih sekali, dan kita tinggal download. Oke, masuk lagi ke sini ya, kita upload lagi, drag lagi ke sini. Kemudian kita masukkan ke sini. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Ini masukkan lagi ya. Oke, itu yang pertama untuk edit image ya. Tadi saya akan keluar lagi ya, ini saya detach dulu. Oke, nah di edit image, kemudian di sini ada beberapa tools untuk mengoptimalkan desain kita ya. Ada photogenic untuk mengatur. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini dia akan berubah warna ya. Nah, kalau teman-teman sudah yakin dengan warnanya, tinggal klik apply ya. Kemudian di sini ada juga beberapa yang masih beta. Kita bisa memberikan shadow. Klik aja shadow. Kemudian klik use. Maka dia akan masuk, nantinya akan masuk ke sini ya. Nah, ke daftar yang ini. Kalau yang ini ada kotaknya banyak dengan berbagai macam nama, ini berarti belum bisa kita gunakan. Kita harus klik dulu dan klik use ya. Oke, kita akan membuat misalnya bayangan drop shadow. Atau teman-teman bisa klik see all ya. Silakan di sini Anda berkreasi ya. Anda klik drop shadow misalnya, maka dia akan ada bayangan. Bayangan ini bisa diatur. Warnanya tidak hanya bisa hitam, Anda juga bisa mewarnai dengan merah atau biru ya. Anda lihat perubahannya, atau misalnya hijau ya. Atau Anda bisa cari warna yang sesuai. Misalnya Anda mau warnanya seperti jendela ini atau pintu ini, tinggal tembok ini, klik saja color pickernya.
kemudian arahkan ke warna yang Anda inginkan. Tinggal diklik, maka bayangannya akan sama seperti itu. Misalnya kita klik warna yang hitam, maka bayangannya akan hitam. Ya, oke, mudah sekali bukan? Ya, ini sebuah aplikasi yang buat kami tim bisnis expert juga sangat terbantu. Ya, bahkan banyak postingan kami di channel ini dibuat menggunakan Canva, ya. Ada gambar-gambar untuk thumbnail, semua itu menggunakan Canva, ya. Oke, ini untuk bayangan, kemudian kita klik apply, ya, maka dia ada bayangannya, ya. Baik, misalnya kita nggak usah pakai frame, ya. Nah, ini saya simpan di belakangnya si bulat tadi. Oke, sudah ya. Baik, ya. Oke, kemudian di sini juga di edit image ini ada masih banyak hal, ada mockup juga, ya. Anda bisa membuat mockup di seperti di dalam HP, dalam MOOC atau macam-macam, ya. Silakan dikreasikan, mungkin nanti akan sempat saya singgung juga, ya. Atau supaya mudah untuk mockup ini kita buat aja, ya. Nah, add page misalnya kita akan kita sudah membuat sebuah gambar misalnya, ya, sebuah gambar. Nah, misalnya saya akan gunakan gambar ini, ya. Oke. Nah, kemudian kita edit image, kita akan menggunakan mockup see all. Jadi Anda bisa menggunakannya sebagai misalnya akan membuat gambar di dalam t-shirt. Oh ya, di sini kita tidak bisa menggunakan gambar yang ada watermarknya. Kita cari gambar yang free, ya. Oke, elemen tadi flower, foto, saya bisa kita pakai foto. Nah, misalnya yang ini, ya. Oh, ini pro, ya, nggak bisa. Kita cari yang free. Misalnya ini saja, ya, supaya gampang, ya. Yang free kita klik edit image, kita masuk ke smart mockup. Kita bisa pindah di sini. Nah, tunggu, ya. Nah, maka gambar bunga tadi akan langsung sudah terlihat ada di kaos, ya. Mudah sekali, ya, dan ini tampaknya real banget, ya, kelihatannya real banget. Misalnya kita cancel, ya, kita akan ganti misalnya di dalam MOOC, ya. Oke, sudah, ya, sudah jadi. Kita cancel lagi. Oke, jadi Anda bisa membuatnya seperti ada di dalam laptop, di dalam HP, misalnya di dalam HP ini, ya. Kita tunggu, maka hasilnya iya, gambarnya ada di dalam petik. Tinggal klik apply. Di dalam HP pun ada macam-macam, nanti ada keluar banyak tampilannya. Anda bisa mengubahnya, ya, misalnya di sini. Nah, karena tadi gambarnya sudah jadi, nah sekarang seperti ini hasilnya, ya. Oke. Kalau di cancel tadi teman-teman bisa lihat, Anda semua bisa lihat bahwa misalnya kita dalam buku, maka dia pun akan keluar muncul tampilan banyak buku di sini, ya. Clothing, ya, macam-macam, ya. Banyak sekali mockup yang bisa kita gunakan. Ini untuk apa? Nanti Anda bisa tahu ketika Anda mulai praktek membuat gambar Anda sendiri untuk produk atau jasa yang Anda tawarkan. Ya, tentu ketika Anda misalnya mengelola sebuah akun Instagram, Anda sangat membutuhkan aplikasi pengolah gambar. Dan untuk meminimalkan budget, Anda bisa menggunakan
Canva free ya. Anda bisa menghasilkan desain-desain yang cantik, yang menarik ya. Karena seperti yang tadi Anda saksikan, template-nya sudah banyak. Oke. Nah, kemudian kita akan coba lagi dengan edit image yang lain. Misalnya tadi ada mockup. Kalau ini filter untuk mengubah warna ya. Nah, misalnya ini bunga ini, nah, warnanya akan berubah ya. Oke. Kemudian fotogenik juga ya. Ini untuk gambarnya untuk diberikan kesan ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada ini autofocus, auto enhance. Kita coba saja ya, auto enhance. Kita klik use. Ini di sini disediakan pengaturannya, Anda tinggal coba saja, tinggal lihat perubahannya ya. Kemudian ada autofocus ya, klik use. Kalau Anda baru pertama kali menggunakannya, nanti untuk penggunaan berikutnya dia sudah ada di daftar ya. Ini Anda bisa atur blur positionnya di mana ya. Nah, seperti itu ya. Atau mau terang semua, nah ya ini bergeser-geser. Blur intensity-nya bisa diatur ya. Silakan Anda sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kemudian di sini ada face retouch, nggak bisa ya, bisa silakan digunakan saja. Kemudian ada frame, klik use. Nah ini frame ini ada dua macam ya, sahabat network expert. Ada yang frame di sini di edit image, ada juga frame yang di elemen. Yang tadi itu ya, yang frame. Nah ini ya, di sini ada frame HP juga ada, tablet ada, monitor ada, ya ada berbagai macam frame di sini. Ada frame yang variasi begini ya. Anda bisa gunakan untuk mempercantik desain. Lalu tadi di edit image pun ada frame lagi. Jadi banyak sekali yang bisa kita gunakan ya. Nah, di frame ini pilihannya ada lebih banyak lagi ya. Ada frame seperti ini teman-teman. Bisa lihat di sini misalnya ada gold circle ya seperti ini. Ada gold circle leaves ya. Kemudian ada pen corner seperti ini ya, ada yang ini juga. Silakan Anda variasikan, atau misalnya fotonya mau dimasukkan ke laptop, nah, seperti ini ya, atau ke handphone yang putih, tablet yang putih ya, Polaroid white bisa ya, Polaroid black bisa. Oke, ada neon blue juga ya, silakan divariasikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada duotone. Tinggal diklik aja duotone, kemudian klik use ya. Nah, ini ada, tinggal diklik saja maka akan menjadi foto yang duotone. Ya, jadi diingatkan di sini bahwa fasilitas edit image ini hanya untuk gambar yang berformat JPEG. Kalau yang grafik tidak bisa ya, grafik tidak bisa. Nah, grafik itu seperti apa? Misalnya ini, kita klik ini nggak ada keluar edit image, ada ya, tapi beda ya. Nah, tidak keluar menu yang tadi. Kalaupun dia keluar ya, tapi tidak selengkap yang tadi ya. Sini Anda bisa lihat, atau mungkin elemen yang ini ya. Bisa, tapi hanya beberapa menu saja ya, tidak semua bisa. Oke, ini tadi edit image. Kemudian di sini ini kita ganti ya. Kemudian di sini juga ada pengaturan ya, adjust. Anda bisa atur di sini yang tadi ya, pencahayaannya ya, gelap terangnya, kemudian kontrasnya. Nah, seperti itu ya. Lalu saturasinya, nah, ya beda ya. Kemudian thin, nah,
ini juga bisa divariasikan. Kemudian blur, semakin besar maka dia semakin buram, semakin ke kiri semakin jelas ya. Yang bagus ini yang di tengah. Ada X-Process ya, seperti ini. Kemudian ada Vignette, ini memberikan bayangan di sudut ya. Oke, ada Warm, memberikan kesan hangat dan dingin. Kemudian ada Clarity ya, ada Vibrance. Oke, ada Highlight ya. Juga untuk pencahayaan di shadow pun ada ya, seperti itu ya. Ada Fade. Nah, jadi Anda bisa gunakan semua ini untuk meningkatkan kualitas dari desain Anda ya. Tanpa Anda perlu berpikir dari scratch atau membuat gambar dari nol, Anda sudah bisa menggunakan template dan tinggal mengganti elemennya ya. Mudah bukan? Baik. Kemudian tadi kita klik edit image lagi ya, edit image lagi. Kita akan cek lagi menu yang lainnya. Sini ada letter mosaic. Mohon maaf. Klik use. Oke, di sini misalnya ada colorize. Nah ya, ini bisa kita atur. Mungkin Anda sekalian belum paham nanti dipakainya untuk apa, tapi nggak apa-apa, kita pelajari dulu ya. Nah, di sini ada transparansi berhubungan dengan warna hitam ini ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, berkurang ya. Kemudian background ini bisa diganti merah, maka akan merah ya. Oke, kemudian presence kita cek. Jadi Anda tidak usah bingung, tinggal dicek saja. Kalaupun hasilnya tidak sesuai, tinggal dikembalikan ke titik semula ya. Ada kolom seperti itu pengaruhnya. Nah, jadi ini adalah sebenarnya berupa angka-angka ya, yang berwarna. Kemudian kita ketika diperkecil diperbesar kolomnya, maka akan jadi kelihatan ya. Desain pun demikian ya. Silakan dikreasikan sendiri dan dicoba. Jangan takut, ini tidak akan meledak kalau Anda salah geser atau salah drag, salah pencet ya. Aman ya. Kemudian klik cancel kalau Anda nggak cocok dengan menu ini. Lalu di sini kita akan juga coba find effect ya. Oke, klik use. Ini juga menawarkan gambar-gambar atau desain-desain yang bagus ya. Nah, seperti ini ya. Bagus ya. Atau tinggal ganti window misalnya. Nah, jadi ketika Anda sudah memilih satu, Anda bisa juga mengaturnya. Adjustmentnya ada ya, ada low. Tinggal dicek saja hasilnya seperti apa. Kemudian intensity-nya bisa dimainkan juga. Oke ya, ini bisa ya bisa dilihat di sini ya. Oke. Kemudian klik cancel kalau memang tidak cocok. Di sini ada juga bed TV ya. Klik use. Kembali sekali lagi, ini hanya ada di penggunaan pertama, Anda harus use ya. Selanjutnya sudah ada di menu. Lalu ini misalnya Anda mau bikin retro atau rerun ya. Lalu kemudian Anda juga bisa atur ya. Ada pengaturannya, ada fine distort-nya, ada raw speed ya. Nah, perhatikan bedanya, ada count, ada number of lines. Oke. Ya.
Kita coba lagi yang lain, misalnya di sini ada color mix. Ya. Color mix, kita klik use. Anda bisa menggunakannya, ya. Ini desain-desain klasik ya, seperti ini ya. Oke, klik cancel saja kalau tidak suka. Kemudian ada 3P. Ya, klik use. Ini bisa Anda gunakan juga ya. Misalnya split. Nah, jadi gambarnya ada apa? Split ya, terpisah gitu ya. Ada radiate. Nah, ini juga bisa Anda atur amount-nya, angle-nya ya. Oke ya. Cancel. Kemudian ada slice. Nah, ini klik use ya. Ini untuk memberikan kesan gambar Anda teriris-iris ya. Ada chip, ada slice, ada mince, ada torn. Ini bisa diatur banyaknya slice-nya ada berapa? Ada berapa slice? Offset ya, jaraknya. Ya, kalau offsetnya 0 maka dia nggak akan kelihatan sudah di slice ya. Kalau ada position, ini kita tambahkan dulu offsetnya, position ini. Nah, seperti itu ya, atas bawahnya ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut, lalu ada screen. Klik use. Ada halftone, ada calico, ada semitone, ada lino, ada drill, ada corduroy, ada crosshatch ya, ada canvas ya. Kembali Anda bisa mengatur adjustmentnya seperti apa ya. Baik, cancel saja. Kemudian di sini ada pixelate ya. Kemudian klik use. Nah, silakan dicoba ya. Pixelate Anda bentuk kotak-kotak seperti pixel ya. Oke, seperti itu ya. Mudah sekali ya. Ada dot, ini juga akan membuat gambar Anda variasi ya. Silakan kalau Anda punya waktu cukup untuk mengotak-atik ini, pergunakanlah ya. Aplikasi ini very recommended. Masih ada Liquify, ini terakhir yang akan saya bahas dari menu di edit image. Klik use. Ada shake ya, ada flow ya. Ini biasa saya gunakan untuk membuat kesan air ya, biasa saya gunakan seperti itu. Ada melt ya. Oke, kemudian klik cancel. Baik, tadi adalah menu di edit image untuk gambar foto ya, untuk JPEG ya. Oke, kemudian kita akan lanjutkan lagi dengan saya akan keluarkan dulu. Di sini ada satu menu yang sangat membantu, yaitu style. Nah, saya akan tambahkan halaman baru ya. Nah, tadi Anda sudah melihat di sini ada ketika tadi awal ada template ya, ada jenis font tertentu dengan warna tertentu ya. Mungkin Anda yang baru belajar menggambar, Anda bingung warna ini cocoknya dengan apa, ini cocok dengan apa, fontnya yang mana. Tapi Anda nggak perlu bingung karena Canva sudah menyediakan stylenya. Jadi sejarahnya saya akan jelaskan sedikit bahwa Canva ini dibuat untuk mengatasi mahasiswa. Ada di satu perguruan tinggi di Amerika, ada seorang penemu Canva ini. Ketika dia ditugaskan untuk mengajar desain menggambar, mahasiswanya sangat kesulitan menggunakan aplikasi yang sudah ada pada saat itu ya, aplikasi yang populer di kalangan para desainer ya. Kemudian orang tersebut mencari cara supaya membuat gambar itu jadi lebih mudah, dan akhirnya jadilah Canva ini ya. Oke, di sini
kalian yang tidak memiliki tidak memiliki dasar-dasar desain, bisa sekalian belajar di sini menggunakan template yang sudah ada dan bisa langsung dipakai ya. Misalnya akan membuat sebuah poster penawaran properti, Anda pilih warnanya mau yang mana dulu ya, misalnya ini Oppo ya. Nah, tadi saya klik bagian sini, maka ini ada judulnya, ada headingnya, ada subheadingnya dengan font yang berbeda ya. Ada matching untuk fontnya, juga untuk warnanya. Kemudian kalau klik di sini, maka dia akan berubah variasinya ya, seperti itu ya. Ya, bisa dilihat ya, dia akan berubah menyesuaikan. Jadi ini mudah sekali ya, mudah sekali ya. Ini tinggal dipindah, misalnya ditambahkan gambar di sini, misalnya ya, misalnya house tadi ya, saya gambarnya di sini ya. Kemudian ada dalamannya ya. Nah, interiornya misalnya ini ya. Nah, tinggal dipasang-pasangkan atau misalnya mau dimasukkan ke dalam frame. Ya, misalnya frame ini ya, ini tinggal di drag saja ke sini. Nah, seperti itu ya. Oke ya, ini sangat mempermudah ya, luar biasa ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Tadi sudah saya keluarkan style ini karena ini sangat membantu ya, memudahkan, mempercepat kita membuat desain. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke template ya. Nah, di sini bisa dipilih berbagai macam template ya, atau misalnya ini kan Instagram ya. Terus Anda juga ingin membuat sebuah channel YouTube yang isinya adalah Anda misalnya melakukan edukasi mengenai properti atau mengenai saving, insurance dan lain-lain. Anda juga bisa menggunakan template ya, template untuk YouTube. Misalnya di sini Anda tinggal ketik aja YouTube video. Oke, YouTube video. Di sini sudah ada template-nya, Anda tinggal gunakan ya. YouTube video, Anda misalnya mau mencari style apa ya, simple, bold dengan theme apa. Misalnya theme-nya tentu Anda properti, kita cari apakah ada properti di sini. Marketing bisa, corporate bisa ya. Apakah ada properti di sini? Real estate ya. Real estate ini Anda bisa cari gaya yang minimalis ya, atau misalnya gayanya geometrik. Nah, seperti itu ya. Anda tinggal menyesuaikan stylenya apa, temanya apa ya. Oke, misalnya ini ya. Oh, ini untuk yang pro ya. Kita cari yang free saja. Ternyata ini semua pro ya. Kita misalnya pakai tema yang ada dulu, yang lain ya. Kita akan coba cari yang free. Kita cari yang free, misalnya ini ya. Ini free. Nah, ini sudah ada satu slide berisi satu video template ya. Kalau kita play, dia bisa play seperti video. Keren ya. Oke, kita tinggal misalnya ini kalian atau Anda akan membuat sebuah edukasi mengenai cara memilih properti.
Oke, ini nanti Anda bisa ganti juga ya, tinggal diganti saja ya. Ini di Ctrl A, Ctrl C, klik di sini Ctrl V ya. Oke, tinggal di play lagi, kita coba. Nah, seperti itu ya. Berarti ini harus kita naikkan. Oke, saya seperti itu. Kemudian page 2 ya, di sini ada elemen, kemudian ada house tadi ya, house, video. Oh ya, tadi videonya semuanya ada frame-nya ya. Sorry, maksudnya semuanya adalah untuk Canva yang Pro. Nah, ini ada ya yang oke ya, ini adalah video durasi 32 detik ya. Ini bisa kita play misalnya dari yang depan ini. Nah, ini videonya bisa kita pendekkan saja, misalnya hanya klik saja angkanya, detiknya, kemudian di sini klik dihapus. Lalu kita isi misalnya 6. Lalu enter. Karena jadi segini ya. Atau kalau misalnya kita mau yang bagian tengahnya tinggal digeser aja. Seperti itu ya. Mudah ya. Kemudian tadi ini misalnya kita masuk ke template-nya, misalnya di sini untuk video ketiga kita mau ganti dengan endingnya ya. Misalnya endingnya ini. Nah, ini silakan hubungi. Misalnya gitu ya. Oke. Itu kemudian kita download ya. Kalau gambar Anda bisa download as PNG, tapi kalau untuk video Anda download as MP4. Kemudian klik download. Kita tunggu ya, ini tergantung tentunya dengan jaringan Anda ya, atau dengan ukuran file yang Anda download ya. Masih mendownload, mohon menunggu. Oke, sudah. Kita akan cek, kita play. Dan ini ya. Dan di sini kita juga bisa memasukkan musik. Misalnya di sini Anda membuat sebuah voice over, Anda rekam di HP Anda, kemudian Anda upload dan masukkan di sini ya. Saya akan contohkan cara membuat memasukkan suaranya. Oke, misalnya Anda untuk cara menguploadnya seperti tadi, mengupload gambar ya. Tinggal Anda drag saja dari My Computer, dari folder Anda atau dari folder download misalnya, tinggal di drag ke sini seperti tadi ya. Tinggal Anda masuk ke My Computer Anda, kemudian pilih gambarnya lalu di drag ke sini ya. Oke, kita misalnya akan menambahkan audio ya. Kita cari yang free, misalnya ini tinggal kita klik saja maka dia akan masuk ke sini. Nah, tadi dari bawaannya video ini, template ini sudah ada audionya ya, tapi kita juga bisa menambahkan ya. Saya ini mau sampai dari sini ya. Nah, tinggal disambungkan saja ya. Atau kalau mau dua layer juga bisa, tinggal digeser tadi ke atasnya ya. Jadi dia ada dua layer video audio ya.
Oke, mudah ya. Jadi nggak usah bingung, tidak usah bingung karena Canva ini dibuat untuk mempermudah Anda mendesain gambar dan video untuk keperluan Anda, entah untuk marketing, pembelajaran, dan lain-lain ya. Oke. Kemudian misalnya Anda sudah membuat video Anda dan dalam YouTube Anda membutuhkan thumbnail ya. Thumbnail atau gambar yang akan pertama muncul di pencarian YouTube. Tinggal Anda ganti saja di sini YouTube thumbnail. Oke ya, ini ada ya, YouTube thumbnail. Anda bisa mencari di sini tema properti tadi ya, atau bisa membangun dari nol. Oke, saya contohkan sekalian ya, membangun dari kosongan ya, dari blank. Tadi judulnya video kita itu saya cara memilih properti yang benar. Nah, Anda klik di teks ini, klik sekali saja, kemudian pilih mau heading, subheading, dan lain-lain. Ini misalnya kita ada heading, ini ada subheading, ini ada little bit of body text ya, ini add heading saja, dan ada beberapa template di sini juga. Ada yang pro, ada yang free ya. Anda bisa pilih kalau Anda misalnya kebingungan bagaimana mengatur fontnya. Oke, saya klik aja add heading. Cara memilih, misalnya untuk propertinya kita ganti, kita tambah lagi ya. Lalu untuk yang ketiga kita tambah lagi yang benar ya. Lalu ini kita tetap pakai font, kita ganti fontnya, misalnya font yang lebih slim ya. Ini kita font yang ada kaitnya, misalnya ini. Oke. Kemudian yang benarnya kita samakan dengan cara memilih, yaitu Anton ya. Oke, kemudian ini ya. Kemudian Anda masukkan elemennya. Biasa menggunakan shape ya. Shape ini bisa Anda tarik. Oke, kemudian misalnya pilih warna apa, biru misalnya, atau navy ya. Ini juga bisa kita putar ya, bisa seperti itu. Oke, kemudian kita masukkan elemen house-nya. Pilih yang foto aja kalau saya. Tadi ini ya. Ini kalau ingin dijadikan background tinggal klik kanan set image as background ya, atau kita tes lagi ya. Nah, misalnya ini di sini, kemudian send to back ya. Ini masih harus kita naikkan biar, nah ya, biar ketutup. Misalnya Anda akan menggabungkan warna biru ini cenderung gelap ya dengan ini sehingga kurang kontras. Anda bisa tambahkan garis di sini. Caranya Anda tidak perlu menambahkan garisnya. Anda tinggal copy saja ini ya. Shape ini, kemudian paste, allow ya. Nah, tinggal ganti warnanya misalnya jadi putih. Kemudian simpan di belakangnya, send backward. Oke, beberapa kali ya, karena di sini ada beberapa elemen yang harus dilewati. Nah, ini tinggal kita geser saja. Maka shape tadi sudah berubah menjadi garis. Ya. Gampang ya. Mudah ya, dan ini tinggal kita ganti misalnya warnanya. Oke. Saya ini putih, sorry.
Oke, seperti itu ya. Tinggal Anda downloadnya SPNG ya. Nanti ketika Anda upload ke YouTube, tinggal Anda upload maksudnya ketika Anda mengupload video Anda ke YouTube, Anda kemudian bisa mengganti thumbnailnya atau menambahkan thumbnailnya seperti yang sudah Anda buat ya. Gampang ya. Jangan terlalu rumit ya. Kemudian Anda bisa mau mengganti dengan template yang lain ya. Ini juga kalau misalnya Anda mau menggunakan ini, tinggal ganti saja. Nah, ini tinggal digeser kanan ya. Kemudian ini gambarnya misalnya, oh ini sudah gambar jadi ya. Nggak usah kita pakai yang ini. Oke, kita cari misalnya ini ya. Ini apakah gambar sudah jadi? Oh, bisa diganti ya. Oke, tapi ini karena pro nggak usah di-download ya, jelek ya kalau kita menggunakan untuk promosi gambar yang ada watermark begini ya. Kelihatan gratisan banget, jangan ya. Misalnya ini cara memilih properti yang benar. Tinggal diganti fontnya. Nih misalnya ya. Oke, ininya diganti gambar rumah, misalnya ini ya. Nih kita bikin baru aja. Misalnya yang ini ya. Nah, seperti itu tinggal dipas-pasin aja. Ya, mudah ya, mudah banget. Jangan sampai Anda bingung, kemudian tidak bisa membuat gambar, padahal gambar itu sangat perlu untuk promosi Anda. Ya, sini bisa dilihat berbagai macam theme. Ya, ini ya ada yang tadi model miring gini. Ya, ini tinggal diganti saja dengan gambar rumah. Ya, jangan ya. Nah, seperti itu. Send to back ya. Nah, ini ya rumah idaman misalnya. Udah bla bla, Anda tinggal masukkan copywriting yang sudah pelajari, tapi perlu diingat jangan terlalu memasukkan banyak elemen atau banyak kata-kata, karena itu pasti nggak akan menarik buat audiens Anda ya. Ketika Anda membuat sebuah desain, Anda harus tentukan dulu utamanya apa. Ya, apa yang harus dominan, karena ada yang harus dominan. Begini, ketika kita melihat sesuatu, kita akan melihat sesuatu yang dominan dulu, baru kemudian kita akan melihat sekitarnya. Tapi kalau semuanya sudah sama, di sini banyak huruf, banyak teks, banyak elemen, orang akan kebingungan melihat yang mana dulu. Jadi karena bingung maka tidak akan dilihat. Jadi artinya Anda susah payah membuat desain tapi tidak ada orang yang mau melihat ya. Buang-buang waktu. Lebih baik Anda prospek, mencari prospek baru, atau membuat calon prospek Anda closing ya, dan Anda melakukan penjualan mendapatkan komisi, daripada Anda buang-buang waktu membuat desain yang tidak akan dilihat oleh audiens Anda. Ini penting ya, penting menjadi perhatian buat Anda, terutama Anda yang mengusahakannya lewat online ya, karena ketika Anda berjualan lewat media online, entah itu Instagram, Facebook, YouTube, berarti Anda sedang jualan sesuatu lewat gambar, lewat video. Oleh karena itu penting bagi Anda untuk mengetahui dasar-dasar desain. Kalau memang Anda belum berniat membayar jasa desainer ya, tapi kalau Anda sudah tertarik untuk menggunakan jasa desainer,
Silakan, itu lebih baik, menghemat waktu Anda, membuat Anda fokus pada bidang yang Anda tekuni, yaitu menjual, ya, yaitu merekrut, ya. Itu penting untuk mengembangkan bisnis Anda. Oke. Kita akan recap dulu ya. Jadi di sini dari tadi ada template ya, di mana ini berisi berbagai macam template dengan bermacam style dan tema ya, yang bisa Anda gunakan sesuai dengan produk atau jasa yang Anda pasarkan. Kemudian di sini ada elemen. Elemen ini yang menunjang desain Anda tentunya. Anda tidak bisa akan kurang nilainya kalau Anda hanya menggunakan kata-kata. Anda harus menarik mata calon audiens Anda, calon prospek Anda dengan gambar yang menarik. Ya, makanya di sini disediakan berbagai macam elemen untuk membuat desain Anda lebih menarik. Kemudian Anda juga bisa mengupload gambar Anda, suara atau video yang sudah Anda buat untuk digunakan dalam desain, dalam video Anda, dalam gambar Anda. Kemudian ada teks untuk menambahkan teks. Di sini ada hanya teks saja atau teks dengan pola ya, dengan pattern tertentu ya, dengan template tertentu. Kemudian ada style, di mana ini sangat-sangat membantu. Ini ada all, ada color saja, ada font aja. Ya, font ini paduannya tidak hanya satu, jadi ada ini matchingnya dengan mana, font ini matching dengan apa. Sudah dibantu oleh Canva. Jadi kita tinggal menggunakannya saja ya. Oke. Lalu kalau Anda masih bingung, Anda silahkan bisa tunggu postingan video selanjutnya, tutorial selanjutnya, atau Anda bisa mencari di channel-channel yang mengajarkan cara desain menggunakan Canva. Baik, untuk saat ini saya cukupkan ya. Kami dari tim Network Expert mencukupkan tutorial kami. Ini adalah sebuah pembukaan, sebuah tutorial singkat aja ya, sebuah awalan untuk membuat Anda memahami cara membuat gambar menggunakan aplikasi yang bisa Anda gunakan secara gratis ya, ataupun berbayar kalau Anda ingin dapat elemen yang lebih lengkap ya. Dimana ini mempermudah untuk membuat gambar yang akan membantu penjualan kita ya. Oke, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Tetap semangat, dan saya doakan Anda semua bisa mencapai target penjualan Anda, dan tahun ini menjadi tahun kemenangan, keberhasilan buat Anda. Salam sukses.